Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Semoga kalian tetap baik-baik saja belajar di rumah. Nah, setelah kalian minggu kemarin mempelajari tentang personal letter dan juga bagian-bagian dari personal letter, hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang purpose of the personal letter. Apa itu purpose? Ya, tujuan. Jadi kalian menulis surat tuh harus jelas tujuannya apa. Nah, makanya hari ini kita akan bahas tentang tujuan-tujuan dari personal letter. Let's check it out. Nah, berikut ini beberapa contoh purpose of personal letter yang umum dipakai oleh orang-orang. Karena sebenarnya yang namanya personal letter itu bebas ya, isinya apa saja. Cuman ini beberapa yang sering dipakai. Nah, kita langsung lihat ya. Yang pertama ada gratitude. Apa artinya gratitude? Ya, yaitu ucapan syukur atau rasa terima kasih. Kalian ingin mengungkapkan rasa syukur kalian mempunyai seseorang, misalkan bisa diungkapkan dalam personal letter. Lalu yang kedua ada asking for help, meminta tolong ya. Bisa menggunakan personal letter juga. Yang ketiga ada delivering good news, menyampaikan kabar baik gitu ya. Lalu ada giving advice atau memberi nasihat atau saran. Yang kelima ada delivering bad news atau menyampaikan kabar buruk gitu ya. Menyampaikan kabar buruk di sini bisa terkait dengan meninggalnya seseorang atau mengabarkan bahwa seorang sakit, seperti itu. Lalu ada apologizing, yaitu permintaan maaf. Mana kalian ingin meminta maaf tapi tidak bisa diungkapkan langsung, bisa menggunakan personal letter. Nah, selanjutnya agar nanti kalian bisa menulis personal letter sendiri, kalian harus bisa menganalisis tujuan dari surat tersebut. Nah, di sini Miss kasih contoh ya, example dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tujuan suratnya itu apa loh. Nah, yang pertama ada gratitude. Kalimat-kalimat yang biasa dipakai atau ungkapan yang dipakai dalam surat ucapan terima kasih biasanya ada clue-nya, yaitu ada kata thank you gitu ya. Mungkin juga ada kata gratitude-nya, I'm so grateful to have you as my friend misalkan. Nah, kalimat pertama di sini I'm just writing to thank you for. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan apa, saya hanya ingin menulis untuk mengucapkan terima kasih untuk apa gitu. Lalu it was very kind of you too, dia mengucapkan terima kasih apa, nanti titik-titiknya diisi dengan hal yang ingin kalian tulis. Lalu ada thanks very much for, ada lagi nanti I'm very grateful for, yaitu beberapa contoh saja ya. Jadi kalau kalian menemukan surat ada kalimat-kalimat seperti ini, itu berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa surat ini bertujuan untuk mengucapkan terima kasih atau gratitude, seperti itu. Yang kedua yaitu giving advice. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ada well, I thought about it and if I were you, I would bla bla bla. Dia memberikan saran ya, jika saya memikirkan tentang itu katanya, dan jika saya jadi kamu saya akan apa, titik-titiknya nanti diisi dengan saran yang kalian berikan. Nah, lalu ada in your last letter you said you were not sure what course of action to take. I suggest bla bla bla. Nah, katanya di surat terakhir kamu berkata bahwa kamu tidak yakin gitu tentang hal yang akan kamu lakukan. Nah, nanti di akhirnya ada I suggest bla bla bla. Saya menyarankan untuk apa, melakukan sesuatu. Kalimat selanjutnya ada I think you should not bla bla bla. Saya pikir kamu tidak seharusnya apa, itu juga termasuk ke giving advice.
Nah, kalimat terakhir juga ada in your last letter you ask me about bla 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 and I think bla. Jadi misalkan katanya di surat terakhirnya kamu menanyakan aku tentang hal apa. Lalu I think dia berpikir sarannya apa itu. Nah, contoh selanjutnya ini ada expression dari delivering good news. Bagaimana kalian mengungkapkan atau menyampaikan kabar baik kepada seseorang yang kalian kirimi surat. Contohnya di sini ada I'm sure you will be happy to hear that. Saya yakin kamu akan senang mendengar bahwa, nah kabarnya silakan ditambahkan bahwa I have graduated from apa, misalkan saya sudah lulus sekolah, saya mendapatkan nilai bagus, or maybe something yang menurut kalian itu membahagiakan gitu. And then contoh yang kedua ada I'm sure that you will be interested to know that. Sama kayak tadi ya, setelah that itu bisa diisi dengan hal good newsnya itu apa. Itu contohnya ya. Yang selanjutnya kita beralih ke delivering bad news. Nah, di sini bagaimana caranya kalian mengungkapkan kabar buruk ya. Yang pertama, I'm sorry but I have to tell you that. I'm sorry but I have to tell you. Saya harus memberitahumu bahwa nanti disampaikan kabar buruknya apa. Ada bad news. I'm afraid but no way to avoid it. So here it goes. Nanti kamu cerita. Apa sih bad newsnya itu? Bad newsnya nggak selalu harus mengabarkan yang seorang yang meninggal atau sakit, nggak harus itu ya. Tapi misalkan kalian nilainya jelek, mau cerita ke teman, bisa langsung tulis suratnya, itu juga termasuk bad news. Next, kita lanjut ke asking for help, dimana ini adalah meminta tolong ya. Kalimat yang pertama ada I wonder if you could help me. Dia meminta tolong katanya. Lalu I hope it's not too much to ask but, nanti di titik-titiknya bisa ditambahkan juga dengan kalian mau minta tolong apa sih. Kalau misalkan ingin singkat bisa dengan tulis could you help me to apa gitu ya. Kayak yang terakhir nih ada I wonder if I could ask you a favor, could you. Nah, baru di sana kalian ungkapkan kalian mau minta tolong apa. Nah, yang terakhir ada apologizing atau permintaan maaf ya. Kalau tadi berterima kasih, gratitude, sekarang ada apologizing atau permintaan maaf. Apologizing juga gampang ya, cara membedakan dari yang lain pasti ada kata sorry. Yang pertama itu kalimatnya ada I would like to apologize for. Nah, dia ingin meminta maaf untuk apa, dituliskan di bla bla blanya. I'm so sorry that. Nah, itu yang paling gampang ya. I'm so sorry gitu. Kalau apologize mungkin kalian agak asing. Kalau kata sorry kan udah gak asing lagi ya. Setiap hari juga sering gitu kalian ucapkan. Nah, lalu ada kalimat words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Bla bla bla, katanya kata-kata itu nggak cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah saya berikan untukmu, tapi saya ingin mengucapkan permintaan maaf. Kenapa gitu, nanti ditulis alasannya di bawah. Nah itu, kalian kan tadi hanya melihat expressionnya saja ya, contoh-contoh. Sekarang kita lihat bagaimana jika expressionnya itu diterapkan dalam sebuah surat. Nah, kita lihat di sini ada example 1. Ini surat dari Aditi yang ditunjukkan untuk Maya. Coba kalian lihat ya. Dari kalimat pertamanya itu ada thank you very much for your last letter, katanya. It was great to hear from you after so many months. You seem to having a nice time in France. Thanks also for the photographs.
I absolutely love that snap of yours standing in front of the Eiffel Tower. Nah, dia jadi mengirimkan fotograf atau foto gitu ya ke Maya. Nah, dari kata kalimat yang kalian temukan di surat ini sudah jelas ya bahwa suratnya itu menunjukkan gratitude. Karena apa? Karena ada kata thanks di sana, kata terima kasih. Thanks also for the photograph, katanya. Lalu di bawahnya itu tambahan closing dari sebuah surat saja. Jadi kalau misalkan ingin membedakan ini surat termasuk surat apa sih, kalian lihat aja langsung ke intinya. Misalkan ada beberapa paragraf, lihat di tengahnya, oh ini menunjukkan surat apa gitu ya. Di sini ada kata thanks, dari thanks aja kita sudah tahu kalau ini surat gratitude. Selanjutnya kita lihat ke example 2. Nah, di sini kalian juga sebelum baca semuanya nih udah ketahuan gitu ini suratnya tentang apa. Nah, tadi kan sudah bilang ya, kita langsung ke tengah aja ke inti dari surat. Nah, di sini ada I suggest you to take part in evening games. I suggest you. Sudah pernah dibahas ya di bab pertama tentang suggestion itu apa? Suggestion itu saran. Jadi dari kalimat I suggest you to take part in evening games aja itu udah jelas bahwa ini adalah memberi saran. Maka surat ini termasuk ke giving advice. Oke, kita akan lanjutkan ke example 3 ya. Di sini ada surat dari Ustaz untuk his father. Nah, kita lihat di awal kalimat dia bilang I have just received your letter. We all are glad to know that you are quite well. You will be glad to know that dear Manu has passed his BS examination in first division. Nah, itu berarti dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan good news ya, bahwa si Manu katanya sudah melewati atau lulus examination, ujian gitu. Lalu kita lanjut ke paragraf keduanya, ada Sanggita Didi has been blessed with a son, katanya. Dia katanya sudah memiliki seorang anak. But the mother and the baby are quite well. Ibu dan bayinya baik-baik saja. Tapi dia juga mengabarkan Bobby has been ill since you left for Mumbai. Katanya Bobby sakit sejak ayahnya tuh yang dikirimin suratnya meninggalkan ke Mumbai. Nah, tapi dia katanya sedang di treatment oleh dokter R.P. Gupta who says that he will recover soon, dan dia akan sembuh segera gitu ya. Berarti ini suratnya tentang delivering good news gitu, dimana seseorang mengabarkan bahwa di rumahnya itu baik-baik saja, saudaranya sudah lulus examination, bibinya sudah punya anak, seperti itu. Jadi kalau tadi kita lihat suratnya langsung ketemu tuh karena udah ada clue-nya. Kalau ini mungkin perlu dibaca terlebih dahulu, jadi tahu ini bahwa surat ini adalah mengabarkan berita yang baik, seperti itu. Nah, untuk lebih mendalami gitu ya ilmu yang sudah kalian dapat hari ini, nanti misalkan kasih kalian contoh surat, beberapa surat, lalu kalian analisa sendiri ya suratnya itu termasuk ke tujuan yang mana, apakah ke gratitude, asking for help, delivering good news, delivering bad news, giving advice, atau apologizing. Jadi misal kasih contoh cuma 3 saja, sisanya nanti kalian yang analisa sendiri. Nah, untuk materi-materinya boleh kalian tulis di buku kalian masing-masing. Untuk tugasnya nanti misalkan share langsung di Google Classroom ya. So, I think it is enough for this video. See you on the next video, and don't forget to submit your task. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.